Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat Gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Itulah kenapa saya setuju sekali ketika Jokowi mengumumkan bahwa Ahok adalah salah satu dari 4 kandidat untuk menjadi kepala badan otorita ibu kota baru. Inilah tempat yang sangat tepat untuk Ahok. Bayangkan, ibu kota baru nanti akan dibangun dengan dana sampai 500 triliun rupiah. Dan sebagian besar dana diperoleh dengan model kerjasama bersama beberapa investor asing. Sebagai orang yang punya dana, tentu investor-investor itu ingin dananya bisa dimanfaatkan dengan efektif, tidak dikorupsi, apalagi dibuat pesta pora para tikus berdasi. Ini berhubungan dengan kepercayaan. Orang yang memegang mega proyek itu tentulah harus mereka yang punya pengalaman dalam mengelola kota besar. Sebagai tambahan informasi, ibu kota baru dengan luas ratusan hektar itu nanti diperkirakan akan ditempati 1,5 juta orang di awalnya. Mega proyek ini harus berhasil karena akan dilihat oleh mata internasional. Dan Ahoklah yang tepat sebagai CEO kota baru itu. Dia punya nama dan punya karya. Juga tentu investor-investor besar itu senang karena mereka tahu rekam jejaknya. Ahok bisa menggabungkan investor luar dan investor lokal supaya bersama-sama mewujudkan ibu kota baru dengan progres yang sesuai jadwal. Menarik memang melihat kiprah Ahok selama beberapa tahun ini. Ahok memang pernah dipenjara karena terkena fitnah, tapi itu tidak mematikan sinarnya. Bahkan sesudah keluar dari penjara, ia mendapat banyak tawaran kerja. Dan Ahok menerima tawaran yang paling berkesan, menjadi komisaris utama BUMN raksasa, yaitu Pertamina. Ahok adalah bukti dari sebuah kalimat yang mengatakan, emas meski berada di tengah tumpukan sampah, ia tetap emas. Yang benci Ahok akan semakin benci, karena dulu niat mereka memenjarakan Ahok memang untuk membunuh namanya. Tapi sayang, Tuhan punya kehendak yang berbeda. Kelompok 212 tetap sibuk mencari nasi bungkus dengan demo di mana-mana, sedang Ahok namanya
Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan-tanggapan netizen dari video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa Bung Ferry benar-benar memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Ayo, Bung Kyodari, belajarlah ke Bung Ferry agar Bung Kyodari bisa memberikan pikiran yang berpihak pada rakyat, bukan sebagai buzzer pemerintahan. Ya, ayo Bang Kyodari penjilat gak kelas sama Pak Ferry, bergurulah kepada beliau. Bang Kyodari pintar ngomong tapi tak bernilai, ya. Nah, makanya jangan percaya pada mulut para politikus, apalagi pada mulut para oportunis dan penjilat penguasa. Indonesia hanya butuh orang-orang kritis seperti Ferry Amsyari, Roy Suryo, Anies Baswedan, Mahfud MD Refli Harun, Said Didu, Gatot Nur Minto, Irwan Batubara, dan lain-lain untuk menjaga agar pemerintahan berjalan baik, lurus, dan sehat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, takutnya kalau sembarang-sembarang makan diajak makan, orang gampang gitu-gitu umurnya pendek. Zaman Dewa Jokowi banyak yang kritis-kritis selesai. Ya, Mahfud MD tergantung berdiri di mana. Kalau untungnya memihak yang mempekerjakan dia. Ingat gak kalau ada yang ngomong MA isinya mafia, dia malah berkelit-kelit. Ya, betul. Kebanyakan menteri untuk menguatkan posisinya biar banyak yang membela. Kami orang miskin yang tiap hari cuma makan 2 kali, itu pun cuma pakai tempe keadaan kadang ikan asin. Namun kami tidak pernah berharap makan gratis dari negara karena kami sudah tidak percaya sama pejabat pemerintah karena bosan. Ya. Masya Allah Bang Ferry cerdas, Alhamdulillah ya, seperti inilah sebenarnya yang layak memimpin NKRI. Bila Allah berkehendak kehancuran suatu negeri, maka dibiarkannya rakyat salah memilih pemimpin. Dibiarkannya penguasa tamak diberi kemenangan berturut. Ya Allah pemilik dan penguasa alam, mengazabnya dengan istilah, ya, maaf bila salah tulis. Nah, Sri Mul tidak pernah pusing mencari uang 15 tahun, dia akademisi ekonomi liberal, pengalaman kerja di IMF, sudah sangat ahli dalam membuat utang dan memeras rakyat. Nonsen Indonesia keluar dari kemiskinan kalau ternyata terlalu banyak pejabat yang harus difasilitasi oleh negara-negara. Nah, para menteri akomodasi kepentingan ujungnya PPN naik 12%, nama kubu di 58%. Manusia kalau hatinya sudah diselimuti kebencian akan selalu menemukan kekurangan orang yang dibenci. Ini bukan kritik tapi luapan sakit hati karena pemilu. Terima kasih udah Ferry Amsari. Semoga penjelasan Anda membuka mata hati para pemangku kebijakan. Kami rakyat merasa tercerahkan dan kepada para pemuja Mulyono, penjilat Mulyono yang masih bercokol di kabinet merah putih, sadarlah kalian bahwa kalian akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Benar banget Bang, jodoh jadi boros banyak mengeluarkan duit negara buat gaji para pembantu, belum lagi jika semuanya korupsi. Parah deh pokoknya, bisa kolab ini negara. Saya sendiri dari awal sudah nggak percaya dengan Presiden Prabowo untuk bisa membawa RI menjadi lebih baik. Nah, kalau percaya berarti dia gila karena rekam jejak Prabowo tak pernah ada keberhasilan membawa suatu lembaga ataupun institusi. Keberhasilan dia cuma satu, jadi jenderal bintang 3 termuda, yaitu baru 40 tahun. Tapi itu karena mertuanya presiden pun bisa copot jantung menteri jika disuruh berhemat, karena berhemat itu sudah tak lagi ada sejak dulu, apalagi sejak 10 tahun terakhir. Ya, di setiap kekuasaan ada penjilat yang membabi buta. Sejujurnya para penjilat itulah yang akan memasukkan pemimpin kekuasaan ke jurang yang paling dalam. Sehat selalu untuk yang selalu kritis demi kebaikan bangsa ini. Nah, setuju. Sementara rakyat setengah mati mencukupi kebutuhan pokoknya. Belum lagi pajak yang katanya naik jadi 12%. Betul-betul itu menteri tidak berbobot macam tim hore. Ya, uang bikin tuh rakyat malah tuh mereka memperkaya dirinya sendiri. Udah Ferry Amsari ilmu hukum tata negaranya gak kaleng-kaleng. Konoha butuh banget orang seperti Uda Ferry Amsari, sehat selalu Uda Ferry the best. Bangga bila polisi Indonesia seperti Bung Ferry, pengetahuan, akal serta adabnya sangat baik. Maaf Pak Prabowo, jangan lakukan tindakan bodoh, yaitu mengekor pada Jokowi, si presiden gagal membawa kemajuan bangsa dan negara. Dalam beberapa hal versi laporan Kepala Bappenas dengan 4 indikator. Nah, lah dipanggil ke Solo aja datang, disuruh bikin video mengendorse Lutfi, jagoan Jokowi untuk Pilkada Jateng, juga nurut, gak bisa berharap pada Prabowo. Ya, Bung Kyodari yang membuat negara amburadul dengan 58% pemilih curang yang patut lebih dulu digantung.
Sangat jelas akurat, kalau menteri banyak anggaran akan terkuras, suarakan kebenaran demi Indonesia lebih maju, tidak tambah miskin. Nah, Prabowo ingin bagi-bagi manisnya kekuasaan termasuk buat sogok partai lawan di Pilpres agar apapun yang akan dia lakukan nanti bisa mulus, tidak ada yang mengawasinya, salam akal sehat. Ya, rakyat miskin semakin miskin dan sengsara janji makan sehat uang yang dijanjikan ngutang ke Cina, sedangkan pejabat hidup mewah. Ya. Nah, sumbang saran, kop surat bukan hanya untuk urusan kirim-mengirim surat saja, tetapi juga dokumen-dokumen yang harus disimpan secara hard copy. Itu berarti harus di-print, butuh kertas dan tinta. Juga biaya tambahan terkait pengadaan dokumen dalam bentuk hard copy itu. Ya. Benar, Ferry orang yang berimul, punya kualitas dan berpikir logis, sangat beda dengan para jurnalis penjilat. Yang ada di lingkaran penguasaan pasti nggak bisa terima yang disampaikan Bang V dan nggak mau terima karena mereka ingin menikmati segala fasilitas dan kemewahan-kemewahan. Dan yang mengkritik pasti dibilang sakit hati. Mereka yang di lingkaran penguasaan pasti bilang membangun bangsa bersama-sama, nggak ada selain itu. Ya, negara bercita-cita membangun bangsa ini dengan memberantas angka kemiskinan dan kebodohan, tapi hobi berhutang dan melakukan pemborosan uang rakyatnya. Nah, di mana-mana yang namanya orang cerdas tidak dihargai, karena orang cerdas biasanya suka menggoyang kemapanan, sedang orang bodoh biasanya mudah untuk dibodohi. Nah, Bang kami rakyat kecil, beli beras saja berat rasanya, juga buat beli kebutuhan pokok yang harganya makin tak terjangkau, ditambah pajak yang naik menangis lihat orang pemerintahan atas para menteri yang kaya raya. Nah, Pak Ferry Amsari sampai mulut kita berbusa tetap nggak didengar. Yang pasti rakyatnya tanpa sengsara. Coba turun ke lapangan, ke pasar-pasar sembako, serta kebutuhan yang lain. Tambah malah yang sangat membebani rakyatnya. Nah, betul yang dibilang oleh Bang Ferry Amsari, yang menikmati uang rakyat itu malah para menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Ya, sedangkan kalau sedang kampanye ingin dicoblos dipilih oleh rakyat, semua calon mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat dan buat rakyat omong kosong dengan semua kampanye para calon-calon itu. Nah, orang yang main HP terus saat orang sedang berpendapat, dia adalah orang yang tak perlu dihormati karena dia tidak bisa menghormati orang lain. Ya. Buang Amsari ini top kalau pihak penguasa ahli hukum tata negaranya masih nggak paham. Ya, artinya zolim. Sekarang Presiden PS sudah pulang dari lawatannya dengan bawa hasil uang 300 triliun, siap-siap para menteri bikin proposal. Menham 20 triliun, makan siang gratis, beli mobil untuk menteri-menteri. Ya, Indonesia bukan kekurangan orang pinter, tapi kurang orang beradab. Lihat aja Q dari main HP selagi berbicara. Ya, semoga banyak menteri yang bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu 3 tahun, bukan malah minta perpanjangan jabatan 5 tahun lagi akibat belum tuntas persoalan negara. Nah, negara lagi susah, menteri sampai 50 lebih. Akhirnya rakyat yang digencet dengan menaikkan pajak bisa juga korupsi semakin lebih gila lagi. Nah, sekarang Menteri Bejibun pasti pajak untuk rakyat jelata, makin mahal dan makin ditekan. Harus bayar PBB dulu baru bisa ngurus sesuatu. Nah, yang dibutuhkan rakyat bukan makan gratis. Kebutuhan rakyat bahan pokok murah, asalkan pejabat mau berpikir sedikit saja. Biaya makan gratis direvisi untuk subsidi, minyak solar sehingga biaya produksi rendah, biaya transportasi murah sehingga segala kebutuhan pokok masyarakat jadi murah. Ya. Rakyat juga dikasih makan gratis, nasi sayur, tahu, tempe, tapi para pejabat negara dikasih mobil gratis. Nah, itu kan lebih parah. Harap maklum aja karena masih banyak orang miskin dan tidak mampu di negara ini. Makanya dikasih makan oleh negara dengan jabatan sebagai dewan, menteri, wakil menteri, staf khusus, komisaris, dewan pengawas, dewan direksi, dan ditambah lagi para penjilat-penjilat alias relawan-relawan dan lain-lain. Ya, cukup dah mensejahterakan para orang-orang yang tidak mampu cari makan sendiri itu. Ya. Nah, sangat betul banyak menteri makin banyak koruptor sedang kerjanya gak jelas dan terlalu banyak APBN yang digunakan buat menggaji orang-orang yang gak jelas. Nah, mantap Bang Ferry Amsari, tapi maaf mereka itu gak bakal masuk ke kuping, pikirannya cuma mau ngolah masing-masing cari keuntungan. Nah, sebenarnya itulah gunanya pemimpin yang pintar, cerdas, berpendidikan, mumpuni agar bisa menguasai bidangnya. Bukan asal anak presiden, orang tenar, pintar, jelat, penguasa. Lalu jadi menteri, as menteri, utusan menteri. Kalau kebanyakan kabinet, terkesan presiden gak pintar. Menterinya terbatas kecerdasannya. Ya. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.